بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi sahabat Garuda. Assalamualaikum. Nama saya Bondan Setiawan. Saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan multinasional Jepang yang berada di Singapura. Alhamdulillah, saya sudah berada di Singapura kurang lebih 4,5 tahun. Sampai tahun lalu saya ditemani istri dan 3 orang anak saya, dan sekarang saya tinggal sendiri. Pada kondisi normal, biasanya saya pulang 2 pekan sekali ke Jakarta, tempat istri dan anak-anak saya sekarang tinggal. Saya bekerja di sebuah perusahaan, tepatnya di R&D Center ya, pusat lead bank, kebetulan sebagai seorang research engineer. Dan itu mungkin salah satu daya tarik ya, saya datang ke Singapura karena untuk bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, mungkin Singapura memiliki lebih banyak kesempatan ya dibanding di tanah air. Untuk sementara ini ya, mudah-mudahan kedepannya di tanah air juga lebih banyak kesempatan. Alhamdulillah, saya menikmati tinggal di Singapura lebih kurang 4,5 tahun ini. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan, terutama karena banyak kondisinya ya yang mungkin berbeda dengan tanah air gitu ya. Dan kebetulan juga saya sebelumnya sempat tinggal di Jepang dan juga berbeda ya dengan kondisinya di Jepang. Terutama mungkin kalau bisa berpendapat ya, Singapura itu mungkin tempat berkumpulnya sisi-sisi yang menarik ya dari makanan ya. Karena kalau kita tinggal di sebuah negeri ya seperti Jepang, yang umat Islamnya lebih sedikit, makanan halal, kemudian tempat ibadah, masjid gitu ya, itu lebih agak sulit ya didapatkan atau ditemukan. Tetapi di Singapura, alhamdulillah kita bisa mendapatkan makanan halal lebih banyak, kemudian masjid pun relatif banyak gitu ya. Jadi kalau kita bisa tinggal ya di sekitar masjid, maka kapanpun ya kita bisa berangkat ke masjid untuk melakukan sholat. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang agak-agak langka kalau misalnya tinggal di negeri lain. Ini Bedok Reservoir, tempat saya seminggu 3 kali kurang lebih lari sekitar 40 menit sebelum berangkat ke kantor. Mungkin salah satu tempat terfavorit ya untuk jogging pagi. Sangat-sangat menarik ya. Ada semacam danau di sini. Kemudian sekelilingnya kita bisa lari dengan kekerasan yang cukup ya, tidak terlalu keras, tidak seperti aspal. Jadi bagi pelari yang berbobot seperti saya, lumayan mengurangi beban kaki. Berbicara tentang kehidupan di Singapura ya, walaupun sekarang saya sudah tidak dengan keluarga lagi di Singapura ini, tetapi kalau mengingat ya hidup di Singapura tentunya bagaimana kehidupan istri dan anak-anak saya itu menjadi faktor terpenting juga. Terutama untuk Singapura, sekolah ya mungkin sesuatu yang luar biasa lah, menjadi pusat perhatian, pusat penyaluran tenaga juga saat itu. Karena kebetulan ketika 4,5 tahun lalu ketika kami datang ya ke Singapura, kami dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa masuk ke sekolah di Singapura itu tantangannya besar.
tentu kalau misalnya punya dana yang besar, kita bisa mengirimkan anak-anak kita ke sekolah swasta atau sekolah internasional gitu ya. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya di masing-masing sekolah. Tetapi ketika kita ingin memasukkan anak-anak kita ke sekolah nasional ya, ke public school, dari Ministry of Education, mereka mensyaratkan anak-anak kita itu harus lulus ujian. Nah, itu yang kami rasakan di tahun pertama ketika masuk Singapura. Anak saya waktu itu kelas 2 SD harus mengikuti ujian ya. Dan ini sangat-sangat berbeda ketika di Jepang ya. Sebelumnya kami tinggal di Jepang, di mana di sana usia berapapun silakan masuk ke sekolah gitu ya. Tetapi kalau di sini bila ingin masuk public school maka harus lulus ujian masuk sekolah. Persiapannya sendiri lumayan ya. Kami harus mengajarkan bahasa Inggris, kami harus mengajarkan juga ya tentunya mata pelajaran saat itu ya, matematika, dan tentunya waktu itu takdir berkata percobaan pertama tidak bisa masuk gitu ya. Dari percobaan pertama tidak bisa masuk menjadikan kami berpikir berstrategi ya bagaimana supaya bisa mencoba di ujian kedua, atau waktu itu menunggu sekitar setengah tahun lagi gitu ya. Dan kami sempat berkonsultasi juga dengan MUI tadi, nggak ada masalah ya ketika anak kita itu tidak bersekolah sementara, asal nanti ketika mau masuk sekolah ya ikut ujian lagi. Tapi tentunya sebagai orang tua waktu itu kami merasa tetap ya harus mendidik anak kami, memberikan pendidikan formal ya, yang sesuai. Alhamdulillah waktu itu dibantu oleh masukan-masukan dari banyak teman. Kami akhirnya memutuskan untuk memasukkan anak-anak kami ke sekolah Indonesia Singapura. Dapat bantuan dari guru-guru di sana, bagaimana proses masuk. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan ya. Jadi anak saya secara praktis tidak bersekolah, tetapi akhirnya bisa masuk ke sekolah Indonesia Singapura. Dan di saat yang sama mempersiapkan ujian 6 bulan ke depan gitu ya. Ini sesuatu yang bagi kami waktu itu, saya dan istri saya, pengalaman yang unik ya, mempersiapkan anak untuk bisa masuk ke sekolah di Singapura. Maksudnya sekolah Singapura sendiri gitu ya. Alhamdulillah ya, setelah 6 bulan itu persiapan, anak kami belajar bahasa Inggris, tuition dan lain sebagainya, bisa akhirnya masuk ke sebuah SD di Singapura. Ya, jadi tentang sekolah anak-anak ya, alhamdulillah setelah tahun pertama ya, mungkin perjuangan bagi kami mempersiapkan anak-anak, mengirimkan anak-anak ke tuition ya, bahasa Inggris, kemudian juga kebetulan kami juga waktu itu mencoba untuk memasukkan anak kami ke madrasah, jadi tuitionnya juga ada bahasa Arab. Alhamdulillah setelah 1 tahun anak pertama bisa masuk, tahun kemudian anak kami yang nomor 2 alhamdulillah diterima dari kelas 1 di sebuah public school di Singapura, dan beberapa tahun setelah itu, setahun atau 2 tahun kemudian anak kami yang ketiga juga bisa akhirnya diterima di madrasah di Singapura. Jadi 3 anak kami, 2 di madrasah dan 1 di national school. Itu sebuah bagi kami sesuatu yang menarik juga ya, bisa membandingkan di antara madrasah dengan public school gitu ya. Juga kami juga berkesempatan membandingkan bagaimana pendidikan di Singapura dengan sebelumnya, sempat di Jepang juga, pola-pola pendidikannya, dan berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang mensekolahkan anaknya di tanah air ya. Jadi kalau kesan saya mungkin di Singapura mungkin agak berat ya untuk anak-anak gitu ya. Jadi memang anak-anak itu dipacu untuk bisa terus belajar ya. Sehari-hari itu selalu ada PR gitu ya. Terus terang dari istri saya juga selalu bilang,
Ini sepertinya PR-nya itu tidak tidak habis-habis gitu ya. Tapi mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor juga yang menjadikan banyak orang tertarik ya untuk menyekolahkan diri atau menyekolahkan anaknya di Singapura, karena memang kualitas ya dari sisi akademis yang menurut saya bagus ya, menurut saya bagus. Pada kondisi COVID-19 seperti ini ya, pada kondisi pandemik seperti ini, ternyata beribadah di Singapura pun mungkin agak berubah karena yang biasanya kita bisa sholat Jumat ya dengan jumlah yang banyak di masjid-masjid, sekarang dari mungkin ada aturan juga pemerintah bahwa di masjid tidak bisa mengumpulkan begitu banyak orang ya. Di masjid kami di sini di daerah Tampines, Masjid Darul Ghufran, setiap sholat Jumat dibatasi jumlahnya, dan juga setiap sholat harian ya, yang setiap 5 waktu itu juga dibatasi. Jadi untuk bisa sholat Jumat kita harus reserve dulu di website tertentu, dan ketika kita sudah dapat giliran sholat Jumat, kita tidak bisa lagi sholat Jumat di kali selanjutnya, untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk sholat Jumat. Ada informasi bahwa masih ada masyarakat Muslim di Singapura ini yang belum mendapatkan giliran ya sholat Jumat, karena memang jumlah itu dibatasi di seluruh masjid di Singapura. Jadi mungkin dalam seminggu atau 2 minggu lagi, bagi orang yang sudah pernah sholat Jumat tidak bisa lagi sholat Jumat. Mudah-mudahan ke depan kondisinya makin baik ya di kondisi COVID-19 ini, dan semakin ada relaksasi, misalnya penambahan jumlah kuota untuk bisa sholat di tinggal di luar negeri ya, Singapura salah satunya. Tentunya kita butuh semacam sistem support, dan dalam sistem support itu teman-teman kita itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, atau kita bisa bilang komunitas. Alhamdulillah saya di awal-awal datang di sini diajak beberapa teman untuk aktif ya dalam kepanitiaan kegiatan. Waktu itu Saung Istiqomah namanya di Masjid KBRI. Kita mengundang Ustadz dari Indonesia untuk mengisi kajian di sana, dan tentunya mengundang masyarakat Indonesia untuk hadir di masjid sana. Dengan kepanitiaan di situ gitu ya, banyak berinteraksi dengan teman-teman, itu menjadikan sesuatu yang istilahnya bagian dari kehidupan Singapura yang tentunya berarti juga bagi saya. Dan tentunya bukan itu saja ya, ada juga komunitas lain, karena saya tertarik teknologi. Ada juga komunitas drone ya, ini luar biasa juga, sesuatu yang saya sangat-sangat antusias ketika mengikuti kegiatan-kegiatannya, juga diskusinya di WhatsApp group ya. Ini berawal dari ketika ada undangan untuk hadir di sebuah workshop membuat drone sendiri gitu ya, luar biasa gitu ya. Tapi komunikasinya berlanjut, interaksinya berlanjut, kita berbicara berbagai macam tentang teknologi, dan alhamdulillah itu jadi sesuatu yang mengisi kehidupan di Singapura ini. Dan tentunya banyak lagi ya yang bisa kita lakukan bersama teman-teman kita, komunitas kita. Bagi yang suka makan ya tentunya bisa juga berkeliling mencoba makanan khas di Singapura, dan tentunya bagi yang suka atau hobi yang lain juga bisa mendapatkan ya, saya yakin untuk bisa menikmati kehidupan di Singapura. Alhamdulillah kami menikmati tinggal di Singapura, selama tinggal di sini dengan suka dan dukanya. Namun akhirnya kami memutuskan pulang ya, bukan karena kondisi Singapura tidak cocok dengan kami, tidak sama sekali ya. Bahkan kami pun sempat sebetulnya berpikir untuk mengambil permanent resident di sini, dan sempat apply juga sebetulnya, walaupun saat itu tidak langsung lulus gitu ya. Tapi memang sejak awal ada keinginan saya supaya bisa menyekolahkan ya anak-anak di pola pendidikan di Indonesia gitu ya. Dan itu pun bukan berarti
Indonesia lebih baik atau bagaimana, mungkin preference pribadi kami saja ya. Jadi akhirnya tahun lalu istri dan anak-anak saya kirim duluan ke Indonesia, dan insya Allah dalam bulan ini ya saya pun akan menyusul mereka. Nanti kami akan tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tinggal di Singapura ya, walaupun cuma 4,5 tahun, tapi kami merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa dari kehidupan, mungkin makanan sehari-hari gitu, kemudian suasana sehari-hari, kehidupan beragama gitu ya. Bekerja pun bagi kami ya, bagi saya pribadi dapat berkarir dengan luar biasa sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. لن يقضي ربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي